Bisa nggak sih publikasi pada jurnal internasional bereputasi tinggi? Kali ini saya akan bahas bagaimana langkah-langkah untuk mempublikasi artikel kita pada jurnal internasional bereputasi tinggi. So, stay tune dan simak baik-baik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung di channel kami. Masih bersama saya Fawaz, dan kali ini saya akan membahas seputar pendidikan seperti vlog saya sebelumnya tentang beasiswa pada link ini. Dan kali ini pembahasannya terkait dengan bagaimana langkah-langkah dalam menulis artikel ilmiah yang dapat kita publikasikan pada jurnal internasional yang terindeks Scopus ataupun Web of Science. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan persiapan menulis artikel ilmiah, maka ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan jurnal internasional bereputasi tinggi. Nah, jurnal internasional bereputasi tinggi itu ketika jurnal tersebut terindeks pada database yang memiliki reputasi yang baik seperti database Scopus maupun Web of Science. Nah, yang pertama adalah database Scopus. Saya jelaskan bahwa dalam Scopus itu sendiri mengkategorikan sebuah jurnal dalam 4 kategori. Yang pertama adalah Q1, kemudian ada yang disebut dengan Q2, kemudian Q3, dan terakhir adalah Q4. Ya, nah yang terbaik adalah ketika jurnal tersebut terindeks pada Q1 Scopus. Nah, inilah jurnal terbaik berdasarkan database Scopus. Yang kedua adalah jurnal internasional yang terindeks pada Web of Science yang parameternya adalah impact factor. Jadi teman-teman dapat melihat berapa impact factor daripada jurnal yang teman-teman akan tuju. Nah, bagaimana cara mengecek jurnal tujuan teman-teman apakah dia terindeks Scopus maupun terindeks pada Web of Science? Maka saya sajikan tata cara tersebut pada video berikut ini.
Nah, setelah teman-teman melihat bagaimana cara mengecek jurnal internasional apakah dia terindeks pada Scopus maupun pada Web of Science, maka teman-teman sudah ada referensi jurnal mana yang akan teman-teman akan tuju untuk mempublikasikan hasil penelitiannya. Sekarang kita masuk ke tahapan persiapan penulisan artikel ilmiah. Tahap pertama adalah memilih jurnal internasional tujuan. Nah, kenapa hal ini penting? Karena kita harus memastikan bahwa hasil penelitian kita ini itu sejalan dengan jurnal internasional yang kita tuju. Jadi teman-teman bisa mengecek deskripsi pada website jurnal internasional yang dituju tersebut, apakah sejalan antara bidang ilmu yang mereka fokusi dengan bidang ilmu yang kita lakukan. Kenapa hal ini penting? Karena ketika hasil penelitian kita atau manuskrip kita itu berbeda dengan fokus pada jurnal internasional yang kita tuju, maka kemungkinan besar manuskrip kita akan ditolak oleh jurnal internasional tersebut. Yang kedua adalah pelajari guideline penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional tersebut. Jadi setiap jurnal internasional itu memiliki gaya penulisan berbeda-beda, sehingga teman-teman harus mempelajari dengan detail guideline atau tata cara penulisan manuskrip sesuai dengan jurnal internasional yang teman-teman tuju. Nah, guideline ini dapat kita dapatkan pada website jurnal internasional tersebut pada bagian author information atau author guideline atau semacamnya. Nah, memperhatikan guideline ini sangatlah penting karena setiap jurnal memiliki gaya penulisan yang berbeda, dan ketika kita menulis jurnal atau manuskrip yang tidak sesuai dengan gaya penulisan jurnal tujuan, maka sudah 100% manuskrip kita akan ditolak. Biasanya jurnal internasional itu menyiapkan template penulisan manuskrip, dan hal ini tentunya sangat memudahkan kita untuk menuliskan hasil-hasil penelitian kita sesuai dengan template yang disediakan pada jurnal internasional tersebut. Untuk mendownload template ini biasanya kita diminta untuk registrasi terlebih dahulu, dan kita memasukkan identitas dan sebagainya, dan kemudian login pada jurnal tersebut, dan selanjutnya teman-teman sudah bisa mendownload template pada jurnal internasional tersebut. Langkah ketiga adalah mulailah menulis manuskrip. Secara umum, sistematika manuskrip itu diawali dengan judul, kemudian abstrak, kemudian pendahuluan, material and methods, discussion and conclusion atau penutup, dan terakhir adalah reference. Meskipun demikian, saya sarankan bahwa teman-teman jangan mengawali tulisan dengan menulis abstrak terlebih dahulu. Jadi untuk penulisan awal itu teman-teman saya sarankan menulis pendahuluan atau introduction. Jadi dalam penulisan introduction itu saya sarankan teman-teman mengikuti pola penulisan paragraf, yakni pola induktifkah atau pola deduktif. Berdasarkan pengalaman saya sering menggunakan pola deduktif, yaitu dengan menjelaskan sesuatu secara umum terlebih dahulu dan kemudian lambat laun mengkerucut pada suatu hal yang lebih khusus. Nah, usahakan teman-teman dalam menulis paragraf pada part introduction itu selalu ada hubungan atau cohesiveness antara paragraf 1, 2, 3, dan paragraf terakhir. Hal ini sangat penting karena reviewer akan lebih banyak membaca pendahuluan dan melihat apakah pendahuluan kita atau latar belakang penelitian kita ini kuat atau tidak. Sebagai contoh, penelitian saya terkait dengan sintesis senyawa baru untuk mendeteksi keberadaan lung cancer atau juga dikenal dengan pencarian molecular imaging agent. Nah, untuk paragraf pertama pada part introduction, saya bisa menjelaskan terlebih dahulu tentang penyebaran penyakit atau prevalensi lung cancer di dunia. Kemudian saya bisa turunkan lagi ke penyebab munculnya lung cancer ataukah apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi prevalensi daripada lung cancer ini.
cukup sampai di situ. Tidak usah teman-teman memperlebar pembahasan terkait dengan kanker secara keseluruhan, karena itu tidak relevan dengan penelitian kita. Paragraf selanjutnya adalah sebagai contoh masih terkait dengan penelitian saya, teman-teman bisa menjelaskan metode diagnosa yang dilakukan pada saat ini untuk mendeteksi apakah si pasien ini menderita lung cancer tipe mutasi single kah atau mutasi ganda. Nah, itu bisa teman-teman jelaskan pada paragraf berikutnya. Misalnya, biopsi pada saat ini digunakan untuk mengatasi atau mendiagnosis kanker. Namun, ada kekurangan pada metode biopsi ini karena tidak mampu mendeteksi secara keseluruhan keberadaan kanker diakibatkan oleh heterogenitas daripada kanker tersebut, dan juga biopsi bersifat invasif. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat pada paragraf kedua yang teman-teman bisa tuliskan, dan kalimat ini menunjukkan bahwa ada kelemahan daripada metode biopsi ini. Nah, sehingga kemudian akan kita jelaskan di paragraf berikutnya bahwa ada metode lain yang lebih baik daripada metode biopsi. Sehingga paragraf berikutnya teman-teman bisa menjelaskan lagi bahwa karena metode biopsi ini banyak kelemahannya, sehingga muncullah metode baru yang dikenal dengan istilah imaging agent of cancer atau radio tracer atau semacamnya. Nah, dan kemudian teman-teman bisa menjelaskan apa keunggulan daripada radio tracer ini. Dengan demikian, maka latar belakang kita itu cukup tajam karena membandingkan dua metode yang tentunya kita mengutamakan metode yang kita lakukan atau yang kita tuliskan pada manuskrip kita ini. Dan paragraf terakhir, teman-teman bisa mengkerucut pada suatu rekomendasi atau suatu analisa atau hipotesis. Nah, untuk pendahuluan sistematikanya seperti itu ya teman-teman. Diawali dengan hal yang bersifat umum, kemudian ada komparasi di dalamnya, kemudian ada penjelasan lebih rinci terkait dengan penelitian kita, sehingga si reviewer akan bisa membaca dengan sangat jelas latar belakang dari penelitian kita ini. Nah, kemudian setelah pendahuluan atau introduction selesai, teman-teman bisa masuk ke materials and methods. Nah, untuk part material dan methods ini, teman-teman bisa menuliskan secara umum bahan-bahan yang digunakan, alat-alat yang digunakan. Kemudian teman-teman juga bisa menjelaskan metode-metode yang digunakan secara sistematis. Nah, bagaimana cara menulis material and methods? Teman-teman bisa melihat artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional tujuan teman-teman. Jadi kita cukup melihat bagaimana cara dia menulis dan bagaimana penggunaan katanya, bagaimana penggunaan kalimatnya, dan bagaimana sistematikanya. Teman-teman bisa mengcopy dan kemudian teman-teman bisa memparaphrase atau memodifikasi kalimat yang digunakan oleh artikel sebelumnya. Dan saya rasa hal itu sangat logis dan meminimalisir munculnya pertanyaan-pertanyaan dari reviewer terkait dengan material and methods. Pada part berikutnya adalah part results. Part results ini biasa berdiri sendiri dan juga biasa bergabung dengan discussion yang dikenal dengan results and discussion. Nah, kali ini saya menjelaskan terpisah. Jadi pada bagian results, teman-teman cukup menjelaskan apa hasil-hasil penelitian teman-teman yang bisa diuraikan dalam bentuk paragraf ataupun bisa ditampilkan dalam bentuk tabel ataupun grafik. Nah, pada part results ini teman-teman tidak cukup menampilkan data saja, tetapi perlu ada sedikit penjelasan singkat. Nah, misalnya saja pada penelitian cytotoxic activity, pasti teman-teman yang biasa melakukan penelitian ini maka akan ada data kontrol positif dan ada data kontrol negatif. Nah, teman-teman tampilkan data tersebut
dan teman-teman bisa memberikan penjelasan singkat bahwa dengan menggunakan kontrol positif maka IC50-nya sekian, dan ketika menggunakan kontrol negatif IC50-nya sekian. Hal ini dikarenakan bla bla bla. Jadi teman-teman bisa menjelaskan secara singkat saja tentang data hasil penelitian teman-teman. Nah, bagaimana cara menyusun paragraf pada part results? Nah, lagi-lagi saya sarankan teman-teman membaca hasil-hasil penelitian terdahulu atau artikel yang sudah dipublikasikan pada jurnal internasional terdahulu. Bagaimana mereka menulis hasil penelitiannya, bagaimana sistematikanya, itu teman-teman bisa mengcopy artikel terdahulu dan kemudian melakukan modifikasi atau paraphrase. Nah, untuk table dan grafik yang teman-teman tampilkan pada results, usahakan jangan asal buat ya teman-teman. Pastikan teman-teman memiliki referensi cara membuat table maupun grafik. Bagaimana caranya? Nah, seperti trik sebelumnya bahwa teman-teman cukup melihat table ataupun grafik hasil penelitian terdahulu yang sudah publish. Teman-teman bisa melihat cara penulisannya dan cara pembuatannya. Tinggal teman-teman memodifikasi sesuai dengan data hasil penelitian teman-teman. Nah, kita masuk ke part berikutnya adalah part discussion. Nah, part inilah yang menjadi salah satu kunci penentu diterima atau tidaknya manuskrip kita. Karena di part ini reviewer akan melihat kemampuan penulis untuk menjelaskan apa hasil penelitian yang didapatkan dan bagaimana cara dia mengelaborasi atau mengkomparasi hasil penelitiannya dengan hasil penelitian terdahulu. Pada bagian discussion ini, teman-teman bisa memulai menulis yang diawali dulu dengan sedikit pendahuluan. Jadi pendahuluan terkait dengan discussion. Misalnya penjelasan umum tentang senyawa yang teman-teman teliti atau data hasil penelitian yang teman-teman dapatkan. Dan selanjutnya barulah menuju ke bagian yang lebih spesifik, yakni menjelaskan atau mengcompare data hasil penelitian teman-teman dengan data hasil penelitian terdahulu. Dan teman-teman tentunya dengan melakukan komparasi ataupun penjelasan terhadap data hasil penelitian, teman-teman harus mencantumkan referensi. Pada bagian discussion ini, saya sarankan di awal paragraf teman-teman menulis preface terlebih dahulu atau sedikit penjelasan umum terkait dengan penelitian teman-teman, dan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan data-data hasil penelitian teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menjelaskan alasan-alasan atau mengapa teman-teman bisa mendapatkan data tersebut. Sebagai contoh, pada penelitian cytotoxic, teman-teman misalnya menggunakan sebuah sampel, apakah dari bahan alam ataupun dari hasil sintesis, maka ketika mendapatkan IC50 sekian, maka teman-teman bisa menjelaskan mengapa IC50-nya seperti itu. Kemudian teman-teman pun bisa menjelaskan alasan mengapa menggunakan sel ini. Misalnya kan sel cancer itu ada banyak ya teman-teman. Untuk satu jenis cancer saja itu kita bisa memilih A, B, C sel cancer. Jadi teman-teman harus bisa menjelaskan alasan memilih sel cancer tersebut. Itu adalah contoh pada bagian discussion. Nah, yang perlu saya jelaskan juga bahwa teman-teman usahakan untuk tidak redundant dalam menulis kalimat pada bagian discussion. Nah, apa yang dimaksud di sini adalah hal yang sudah dijelaskan pada results itu tidak perlu lagi dijelaskan pada bagian discussion. Nah, karena itu hanya akan merupakan pemborosan kalimat dan manuskrip kita bisa dinilai sebagai manuskrip yang tidak berkualitas. Meskipun demikian, ada kalanya kita perlu untuk memasukkan data hasil penelitian pada bagian discussion, namun dengan tujuan membandingkan antara data penelitian kita dengan data penelitian orang lain atau penelitian terdahulu. Hal ini dimungkinkan agar menguatkan pembahasan kita, apakah data kita ini lebih bagus daripada data sebelumnya ataukah ternyata lebih buruk daripada data sebelumnya.
Jadi teman-teman, ada banyak hal yang bisa kita jelaskan pada bagian discussion. Hal terkecil pun teman-teman bisa elaborasi, bisa kembangkan dalam sebuah paragraf pada bagian discussion. Jadi jangan sampai teman-teman melewatkan data-data yang teman-teman dapatkan dan ketimpangan data yang teman-teman dapatkan itu perlu dimasukkan pada bagian discussion. Pada bagian terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Teman-teman cukup menjelaskan secara general data hasil penelitian teman-teman, apakah data tersebut bagus untuk digunakan pada penelitian berikutnya, ataukah penelitian tersebut perlu dimodifikasi metodenya, ataukah perlu dimodifikasi sampel yang digunakannya, atau dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman jelaskan secara general atau secara umum pada bagian conclusion. Di bagian conclusion juga biasanya kita memberikan rekomendasi. Jika sampel kita ini bagus, maka kita harus kuatkan argumentasi bahwa sampel tersebut sangat layak dan sangat menjanjikan untuk digunakan pada bidang ini atau pada pengobatan ini. Itu contohnya seperti itu ya teman-teman. Nah, pada bagian terakhir adalah references. Teman-teman, saya sarankan menggunakan reference manager seperti Mendeley maupun EndNote, sehingga dalam penulisan reference ini tidak amburadul dan tertata dengan baik. Kenapa hal ini penting? Karena editor jurnal ataupun reviewer itu juga konsen pada penulisan reference ini. Jadi teman-teman, saya berharap jangan sampai salah ya dalam penulisan reference. Oleh karena itu, penggunaan reference manager sangatlah penting dalam penulisan manuskrip untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi tinggi. Nah, untuk penggunaan reference manager seperti Mendeley dan EndNote, saya akan sajikan pada vlog berikutnya. Nah, beberapa peneliti itu berjuang untuk mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal internasional bereputasi tinggi dan fokus pada Q1 Scopus karena dalam beberapa beasiswa, misalnya saja beasiswa LPDP seperti pada link berikut ini, itu mengcover atau memberikan insentif bagi siapa saja yang mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal internasional terindeks Scopus Q1 dan Q2. Oke teman-teman, sekian dulu ya vlog kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.